Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menolong kita mengenal Kristus lebih dalam. Kita percaya bahwa firman-Nya akan menuntun kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau memelihara kami. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami dapat terus mengalami kebaikan-Mu, bahkan kami menyatakan kebesaran. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus pimpin kami hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dan akan kami renungkan, bahkan akan kami lakukan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini berjudul Yesus batu penjuru yang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Hidup ini seperti sebuah bangunan, harus mempunyai dasar yang kuat. Dunia menawarkan banyak fondasi, kekayaan, relasi, karir, bahkan popularitas. Tapi semua itu bisa runtuh seketika kalau kita hanya mengandalkannya saja. Fondasi merupakan bagian utama di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus menaruh atau menjadikan fondasi itu adalah tempat yang terbaik, terkokoh, dan teraman. Tapi semua itu bisa runtuh dalam seketika ketika kita mengandalkan kekayaan, relasi, karir, bahkan popularitas. Tetapi Yesus datang sebagai batu penjuru. Dia menjadi dasar yang kokoh dan tak tergoyahkan bagi kehidupan kita. Batu penjuru menentukan bentuk dan kekuatan bangunan. Tanpa Dia, hidup kita akan goyah. Tapi siapa yang membangun di atas Kristus, saya percaya tidak akan dipermalukan. Mengenal Kristus sebagai batu penjuru berarti menyerahkan seluruh rancangan hidup kita dalam tangan-Nya. Bukan kita yang membangun dan meminta, Tuhan yang memberkati kita. Tapi Tuhan yang akan merancang dan kita yang akan taat mengikutinya. Ketika kita menaruh Kristus sebagai batu penjuru, sebagai pondasi yang kokoh untuk kehidupan kita, maka kita akan menyerahkan kehidupan kita, seluruh rencana kita kepadanya, dan Dia yang akan bertindak di dalam kehidupan kita. Namun untuk menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, kita harus membuang batu-batu palsu, kesombongan, ambisi pribadi, dan ketergantungan pada hal duniawi. Kita tidak dapat hidup dengan batu-batu yang palsu tersebut. Terkadang masih ada dalam diri kita kesombongan-kesombongan akibat fondasi yang salah. Mungkin melalui kekayaan kita, mungkin melalui relasi kita, karir kita, bahkan popularitas kita. Mari buang itu dan biarkan Yesus yang menjadi terutama dalam kehidupan kita. Terkadang juga ambisi pribadi, hanya ingin mendapatkan fondasi yang salah, kita melakukan apa saja. Bahkan kita tergantung pada hal-hal yang tidak tepat. Tetapi hari ini saya mengajak, mari menaruh fondasi yang benar, yaitu kepada Kristus sebagai batu penjuru. Kita tidak dapat hidup dalam mengandalkan apa yang kita miliki saat ini. Seharusnya kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Kristus. Apa dasar hidupmu hari ini? Jika ada bagian hidup yang mulai retak, biarkan Yesus yang memperbaikinya dan membangun ulang hidup yang kokoh. Hidup yang dibangun di atas Kristus akan tetap berdiri meski diterpa badai. Mungkin akan ada banyak guncangan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, karir kita, ataupun di dalam relasi kita dengan saudara-saudara kita. Atau mungkin kita diterpa badai keuangan, tapi percayalah, ketika kita menaruh fondasi yang tepat, pengharapan yang tepat, maka kita tidak akan goyah. Kristus sebagai batu penjuru bukan hanya menjamin kekokohan hidup kita, tetapi Dia juga menjamin kekekalan untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau baik. Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Oleh sebab itu kami mau untuk menaruh Engkau pada posisi yang tepat. Hanya Engkau yang kami andalkan.
Hanya Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Ampuni kami apabila selama ini kami masih menaruh apa yang kami harapkan kepada fondasi yang salah. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat belajar bahkan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.